Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Oktober tahun 2024. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Ahmad Janu Permadi Hafizahullah Ta'ala, dan untuk muadzin saudara Bapak Suryadi. Kami mohon bagi jamaah yang barusan masuk ke dalam masjid untuk mengisi soft depannya yang kosong terlebih dahulu, dan jika Anda membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan sementara. Bagi adik-adikku sekalian, jika khatib sudah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, kami mohon Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta salat Jumat. Sekian dari kami, karena waktu telah masuk. Kepada Ustaz yang bertugas kami ucapkan tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqin. Faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال أيضا في آية أخرى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Shadaqallahul Azim. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah sampai saat ini Allah memperkenankan kita untuk menghirup udara kehidupan dunia ini dengan badan yang sehat, dengan keimanan, dengan ketakwaan, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini untuk selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Salawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia ini di atas jalan yang lurus, sehingga kita bisa keluar dari kegelapan menuju terang benderangnya.
ajaran Islam, keluar dari gelapnya kebodohan kita menuju terang benderangnya bayyinah yang ada di dalam Al-Quran. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 1 yang telah kami bacakan tadi, yang mana artinya kurang lebih adalah, bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu di mana mereka belum bisa disebut apa-apa, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengabarkan bahwa apabila kalian bersyukur, maka benar-benar aku Allah akan menambahkan kenikmatan, dan apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku Allah benar-benar sangat pedih. Sidang Jumat yang berbahagia, kehidupan dunia ini merupakan nikmat yang di dalamnya ada nikmat pula, dan kenikmatan itu akhirnya kita terima tiada terputus, melimpah, bahkan kita sendiri tidak mampu menghitungnya, bahkan hanya menghitung saja nggak akan mampu. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya ketika kita hadir di dunia ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri, dan sebetulnya kita ini adalah termasuk makhluk yang beruntung. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Al-Insan tadi bahwa kita ini diciptakan dari tiada, tidak bisa disebut apapun. Bukankah telah datang pada suatu waktu di mana kalian semuanya ini belum bisa dikatakan sebagai sesuatu apapun, sebutir debu atau sebutir atom atau nukleon atau molekul atau apapun yang lebih kecil daripada itu belum bisa disebut, karena memang sama sekali dia tidak ada. Dan sebelum kelahiran kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua, yang mana dengan orang tua tersebut merupakan jaminan kehidupan kita untuk bisa hidup di atas bumi ini dengan kasih sayangnya yang tiada terputus, dan itu bentuk sebagai kasih sayang Allah kepada manusia. Tidak hanya itu, sebelum kita lahir, jauh sebelum kita lahir, bumi ini sudah disiapkan, diciptakan, diperhitungkan, dipelihara, dan terus-menerus tiada henti dipersiapkan agar keamanan hidupnya terjamin, makanannya terjamin, kesehatannya terjamin, kasih sayangnya terjamin. Maka sesungguhnya ketika kita berada di dunia ini, sungguh beruntung. Kita ini tidak akan apa-apa
kemudian hadir di dunia ini diharapkan oleh Allah untuk masuk surga. Dan itu adalah suatu penghormatan yang tiada tara. Penghormatan yang tiada tara bagi makhluk yang dulunya tidak ada, yang kemudian sekarang ini ada, dan diharapkan oleh Allah untuk bisa masuk surga. Subhanallah. Ini merupakan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tiada terkira, tiada ternilai. Sidang Jumat yang berbahagia, maka seluruh apa yang ada pada manusia dalam keadaan itu patutlah untuk disyukuri, karena Allah telah memberikan peringatan. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bukankah Allah telah memberikan pemberitahuan kepada kita bahwa apabila kita ini bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatannya, menambahkan nikmatnya. Dan apabila manusia itu kufur terhadap nikmatnya, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Sidang Jumat yang berbahagia, banyak di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran ini merupakan ancaman bagi manusia agar terhindar dari ancaman dari siksa neraka. Maka sungguh ini merupakan kasih sayang Allah. Kita ini diperingatkan, jangan sampai kalian masuk dalam kondisi neraka, masuk dalam siksa neraka. Sungguh kehidupan dunia ini patut disyukuri. Jangan-jangan kita ini sedang menuju ke sana, namun karena kasih sayang Allah yang telah telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW, sehingga kita tahu siapa Allah, kita tahu akhirat, kita tahu surga dan neraka, kita tahu makhluk-makhluk lain selain manusia. Semuanya itu adalah kenikmatan. Dan apabila dipungkiri, maka akan menjadi penyesalan. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan akal itu dia bisa membedakan baik dan buruk. Ini merupakan nikmat Allah. Kemudian dia diberi petunjuk, ini nikmat Allah. Kemudian dia diberi surga, ini nikmat Allah. Masya Allah, ini sesuatu yang benar-benar harus disyukuri. Dan apabila dalam keadaan kufur, maka ancaman Allah akan berlaku. Ini seperti manusia, seperti orang tua kepada anaknya. Nah, jangan melakukan itu karena buruk untuk kamu. Ancaman itu, walaupun misalnya orang tua mengatakan nanti kamu mendapat pukulan kalau kamu nggak sholat. Ketika ada peringatan ini, akal bekerja, maka sungguh ketika iman sang anak ini bekerja, kemudian dia melaksanakan perintah, maka ini adalah kenikmatan. Begitu pula Allah kepada kita semua memberikan ancaman, itu sesungguhnya adalah kasih sayang agar kita terjauh dari kondisi buruk yang menghadang kita. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam surat Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairul ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fama fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Yang artinya adalah mereka berteriak di dalamnya, di dalam neraka. Kemudian dalam teriakan itu mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini agar kami dapat berbuat kebaikan walaupun sedikit saja selain perbuatan-perbuatan yang telah kami perbuat di dunia dulu. Maka Allah membalas teriakan mereka ini, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah aku telah memberi umur kepadamu di dunia sehingga dapat berpikir bagi siapapun yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Tidak hanya itu, waja'akumun nadhir. Tidak hanya itu, dan benar-benar datang kepada kalian seorang yang telah memberikan peringatan kepada kalian. Maka sekarang fadhuqu, maka rasakanlah sisa itu. Sidang Jumat yang berbahagia, kesempatan di dunia ini untuk berbuat baik dari waktu ke waktu, dari detik ke detik untuk berbuat baik saat ini merupakan kesempatan yang amat mahal. Karena ketika manusia sudah berada pada keadaan disiksa di dalam neraka, mereka itu minta kembali ke dunia hanya untuk berbuat baik walaupun sedikit. Sidang Jumat yang berbahagia, beruntung kita ini menjadi umat Rasulullah SAW yang telah pernah menyatakan, masuklah kalian ke dalam surga walaupun dengan sebiji kurma. Atau dalam yang lainnya, apabila seseorang menyingkirkan bahaya dari jalan, itu sudah merupakan kebaikan dan itu adalah sebagian dari keimanan. Sidang Jumat yang berbahagia, keimanan pada kehidupan dunia ini merupakan hal yang sangat berharga, nikmat Allah yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sajdah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Artinya kurang lebih adalah, dan apabila mereka itu orang-orang yang berdosa melihat Tuhan mereka, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana absurna wa sami'na farji'na. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami agar kami dapat berbuat kebaikan. Sesungguhnya saat ini kami adalah termasuk orang-orang yang beriman. Sidang Jumat yang berbahagia, pernyataan ini, mereka beriman pada saat itu, betul-betul beriman. Bahkan keimanannya ini dengan mata kepala mereka, ainul yaqin. Dan ini sudah tidak membawa manfaat lagi. Keimanan yang tidak membawa manfaat lagi. Maka kapan keimanan itu membawa manfaat? Sungguh
dalam kehidupan dunia inilah keimanan itu bermanfaat. Karena keimanan ketika tumbuh pada diri seseorang, ketika dia dalam kehidupan dunia, maka itu akan menjadi hujjah, menjadi alasan bagi orang tersebut untuk berada di hadapan Sang Khalik. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika mereka melihat siksaan, mereka beriman. Baru beriman, tapi keimanannya ini tidak mempunyai manfaat. Lalu kita bedakan dengan saat ini sebagai orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini, di mana kehidupan ini ketika dia beriman, maka keimanannya ini menghantarkan pada kehidupan akhirat. Pada saat itu dia merasakan sungguh nanti dia akan hidup di akhirat, dan kebaikan yang ada di kehidupan dunia ini akan membawanya ke dalam kehidupan yang tiada berakhir. Sidang Jumat yang berbahagia, kehidupan abadi tiada berakhir tidak bisa dihitung dengan tahun, tidak bisa dihitung dengan puluhan, ratusan, ribuan, jutaan tahun, atau bahkan miliaran atau triliunan tahun, tetapi jauh melebihi itu dan tiada berakhir. Maka sungguh kalau kita berada dalam keimanan, dalam kehidupan dunia yang hanya puluhan tahun saja, yang kemudian kita hidup di dalam nikmat Allah, itu merupakan kenikmatan yang tiada tahu dan betul-betul bukan bandingan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah agar dalam sisa umur kita ini kita dapat menggapai kebaikan-kebaikan dan berhenti dalam keburukan-keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 36, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadin milkul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kekafirannya, maka tidak akan pernah diterima apapun dari salah satu di antara mereka, walaupun mereka mempunyai emas sebanyak bumi yang dipergunakan untuk menebus dirinya, maka mereka itulah
pantas mendapatkan siksa yang sangat pedih dan betul-betul tidak ada penolong bagi mereka. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam ayat ini Allah memberitakan orang yang mempunyai kesuksesan dunia yang sampai saat ini kita tidak pernah menemuinya. Artinya diukur dengan kesuksesan dunia amatlah sukses. Sesungguhnya orang-orang kafir apabila mereka itu mempunyai kekayaan, dan kekayaan itu berupa emas, dan emas itu sebanyak bumi ini, dan prestasi ini sampai saat ini belum ada orang yang seperti itu kesuksesan di dunianya untuk mengumpulkan harta. Tetapi misalnya ada, maka hal itu akan dilepas oleh orang tersebut apabila dia berada dalam kondisi siksa yang sangat pedih. Harta yang sekian banyak akan dilepas agar mereka ini terhindar dari siksa. Ini sangat masuk akal. Sidang Jumat yang berbahagia, ambil contoh kecil, belum siksa tapi hanya mungkin penyakit saja. Ketika kita di dunia, ketika manusia berada dalam kehidupan dunia, dia mengumpulkan harta sebagian besar dari umurnya telah terkumpul harta yang sekian banyak, dan kemudian pada akhirnya dia mengalami sakit, maka dia akan mau mengorbankan harta yang dia telah dapatkan itu untuk menghilangkan penyakitnya, menghindarkan diri dari penyakit. Ini masih penyakit yang ada di dalam dunia. Maka sesungguhnya siksa itu amatlah sangat pedih dan tidak bisa terhindarkan. Maka apapun yang dipunyai oleh manusia akan dilepaskan agar mereka itu bisa terlepas dari siksa. Dan tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat 14. Yubassarunahum, mereka ditampakkan dosa-dosa di antara mereka dan ditampakkan siksa di antara mereka. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bi banihi wa akhihi. Orang-orang yang berdosa itu sangat menginginkan diri mereka itu untuk ditebus, untuk menebus diri pada hari siksanya itu dengan istri-istri mereka ataupun anak-anak mereka. Wa fasilatihi allati tuqwi, dan keluarga-keluarga mereka yang sangat menyayanginya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan siapapun semua yang ada di dalam bumi ini yang mereka kenal, kalau perlu orang-orang itu dijadikan sebagai tebusan agar mereka dapat terhindar dari siksa. Jika Jumat yang berbahagia, dalam keadaan seperti itu maka kita tarik kebalikan di dalam kehidupan dunia. Apabila kita ini melaksanakan suatu kebaikan yang kecil saja, yang ringan saja, yang mudah saja, dan kemudian kita itu mengharap kepada ridho Allah, dan itu merupakan kebaikan di hadapan Allah, dan Allah ridho dengan kebaikan itu dan memasukkan kita kepada surga, maka itu adalah sangat berarti. Walaupun kebaikan itu hanya kecil saja, mungkin hanya senyum yang terlintas di wajah seseorang sehingga menjadikan kesenangan orang yang lain yang melihatnya, atau mungkin yang lebih remeh daripada itu. Tetapi apabila itu merupakan ridho Allah, bahkan sebagai kebaikan yang menjadikan dia sebagai penyebab untuk masuk surga, maka Allah melaksanakan itu. Sidang Jumat yang berbahagia,
marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bertambah kebaikan kita dan kita ini diamankan, diselamatkan dalam kehidupan kita ini sampai akhirat. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan harap. Hamdan katsiran thayyib hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah perbaikan dalam diri kami dengan urusan agama kami, karena agama ini merupakan urusan kami yang paling utama. Ya Allah, berikanlah perbaikan dalam diri kami dengan urusan dunia kami, karena dunia ini merupakan tempat tinggal kami. Ya Allah, berikanlah perbaikan dalam diri kami dengan urusan akhirat kami, karena akhirat itu merupakan tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah kehidupan bagi kami sebagai saat bertambahnya segala kebaikan, dan jadikanlah kematian bagi kami sebagai saat berhentinya segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzirullahi akbar. Aqimus shalah.